Gua sambil makan somai nih. Somai ayam. Somai bukannya ikan ya? Kok ayam sih? Ayamnya berenang deh. Ini serius loh, somai ayam kalau bisa di zoom ya. Nih, somai ayam. Gue berkali ini makan somai ayam. Bisa gue makan somai ikan. Ikan apa tuh yang Sapu-sapu. sapu-sapu ya. Tapi emang bener ya, somai itu tenggiri bangsat, bukan sapu-sapu. Oke, sekarang ke soal terakhir, soal nomor 3. Ini kok gue bilang sih, soalnya lumayan kelihatan bikin jiper ya, kayak anjing. Ada silinder, ada juga pegasnya 2 biji, terus juga nggak ditaruh di tengah, dia juga rotasinya begini. Ya, gue bisa bilang gue dari sebelumnya udah coba kerjain, lumayan sih. Ini ngasah banget. Apa ya, analisis tuh kuncinya selama DBB sistem lu bener, ya gue jamin kedepannya lancar-lancar aja ngerjain. Cuman yang jadi problem itu gue harus bener-bener deeply analisis di DBB nya, kuncinya di situ. Oke, soal udah gue pindahin seperti biasa. Enak cuy, somai ayam. Baca dulu soalnya. Oke, kita punya silinder dengan massa M. Pandain silinder mass M. Oke, mass moment GP. Roll without sliding. Ini informasi yang penting. Ntar gue coba jelasin. Roll without sliding on the floor. Silinder ini terhubung dengan tembok. Nah, di sini ada tembok sebelah kiri sebelah kanannya melalui 2 buah pegas dengan kekakuan. Ini ada 2 springs. Kekakuannya K1, K2. Dengan jarak A ya, A distance from a cylinder. Dengan center di O seperti yang ada di figur B. Tentukan yang pertama free body diagram DBB dari silinder. Yang kedua use energy method. Oke, buat dapetin natural frekuensi. Terakhir disuruh bikin differential equation of motion pakai persamaan gaya dan juga sama natural frekuensi. Oke. Nah, kayak tadi ya, gue bilang ada satu informasi yang paling penting di sini. Kalau dia ini rolls without sliding. Gue guys tahu, rolls without sliding itu ada gaya gesek. Cuman bukan gaya gesek kayak seolah-olah permukaan yang kontak kayak gini, lu gesek gini. Bukan itu. Tapi yang namanya bola, bentar. Gue pinjam speaker lu. Gak apa-apa ya kalau banting. Jadi ini anggap aja silindernya kayak speaker. Ini speaker apa sih? Ultimate Ears. Bodo amat. Nah, ada silinder karena dia ditaruh rolling seperti ini ya. Maksudnya rolling seperti ini artinya sebenarnya yang namanya permukaan suatu silinder itu ideal ya. Gue ngomongin ideal. Gue nggak ngomongin dari sisi metrologi. Namanya permukaan silinder itu ketika dia nempel di satu permukaan, maka sebenarnya nempel hanya di satu titik. Ya, dari sekian banyak titik yang ada di permukaan silinder ya, permukaan selubungnya silinder ini hanya nempel di satu titik. Seperti itu. Nah, artinya seharusnya kalau dia diberikan gerak translasi, artinya kalau misalkan gue dorong si silinder ini seharusnya sliding, bukan rolling. Oke? Bukan rolling, ini harusnya sliding. Cuman karena tadi gue bilang di sini bilang rolls without sliding. Apa yang membuat dia rolls without sliding? Yaitu adalah gesek. Tapi karena satu titik, jadi bukan gesek kayak sliding kayak tadi yang gue bahas pakai permukaannya rata, tapi sliding di sini. Oke, ada gesek. Cuman pada saat dia bergerak ke sini aja, permukaan yang tadi nempel udah keangkat dan begitu seterusnya. Jadi bener ada gesek, tapi gesek buat nahan doang dia. Sehingga itu kenapa gerakannya rolling. Loh, kalau kendaraan kayak motor itu kan ada gesek ban segala macam, betul, tapi itu sebenarnya juga ada slidingnya juga. Makanya kalau nonton MotoGP kayak
bener-bener kalau kita ambil instant momennya di situ, artinya tetap itu ada si bannya MotoGP karena kecepatannya sangat tinggi ya. Kecepatannya sangat tinggi, dia tuh nggak cuma rolling, tapi juga ada slidingnya juga di gabungan. Nah, karena di sini dibilang rolls without sliding, artinya benar ada gegesek, cuman gegesek itu cuman sebagai gaya nahan aja, sehingga dia jadi rolling. Pegang kata-kata gue yang tadi ya, inget-inget kata-kata gue yang gue bilang bahwa dia ini hanya gesek doang, hanya rolling doang tanpa sliding. Pegang kata-kata gue karena ini bakal berguna banget nanti buat jawab soal MB, energy method. Oke. Nah, kita punya silinder di sini. Free body diagram. Tadi gue bilang ya, ini perhatikan baik-baik. Ini kunci dari ngerjain soal ini bener atau enggak ke belakangnya. Oke, free body diagram gue buat dulu. Yang A, DBB dari silinder. Oke. Karena gue males gambar lingkaran, gue pakai cheat aja. Gue bikin kampret, lingkarannya mana? Nah, gue bikin rada gede biar kelihatan. Tuh. Ya, anggap ini silinder. Oke. Gaya apa aja sih yang bekerja? Sebelum gaya apa aja yang bekerja, lo harus paham dulu ngambil instant moment atau instant time-nya itu di saat mana. Karena kan dia bergerak ya. Kalau gue asumsikan dulu, karena kebetulan juga Theta diketahuin berlawanan arah jarum jam di sini. Karena berlawanan arah jarum jam, maka gerakannya itu dia tuh silinder itu ya muternya ke kiri. Oke, muter ke kiri di sini. Berarti gue gambar, gue tulis bahwa di sini adalah dia rolling sejauh theta. Maka sebenarnya dia juga bergerak ke arah x ke kiri ya, sejauh x gitu. Nah, gue tandain dulu. Berarti artinya apa? Si silinder ini pada titik 0 atau ya gue gambar ini dulu, pusat meshnya dulu seperti ini, anggap di tengah. Oke, artinya pada saat di titik 0, oke, gue gambar. Artinya pada saat di titik 0 dia tuh sebenarnya beradanya di sini. Seharusnya si silinder ini titik masanya, acuan titik masanya seharusnya di titik 0 ini. Berarti harusnya x-nya nggak kayak gini. Harusnya x-nya itu ada x di sini. Nah, maka kalau ini gue tulis t sama dengan 0, oke, maka di titik ini t-nya itu udah lebih dari 0. Terserah mau kapan pun, tapi intinya gue ambil instant moment aja setelah dari t sama dengan 0. Ini udah berpindah x ya. Ini x nya gue pepet aja deh. Sejauh x ke sana. Seperti itu. Nah, artinya apa sih ngaruhnya di sini? Ngaruhnya itu adalah nanti adalah titik pegasnya udah bergerak atau stretch sejauh apa atau tertekan sejauh apa. Oke. Seharusnya idealnya itu di atas ya tadi pegas, titik pegasnya. Yuk kita lihat gambarnya lagi. Pada saat T sama dengan 0, pusat masanya di sini, P beda ya. Ya udahlah, ini gue ganti P. Ya udahlah, ini gue ganti P. Nah, karena P-nya di sini, oke, dan persis banget di atasnya itu ada A, gitu. Tapi karena dia udah roll, maka seolah-olah geser titiknya. Gesernya sejauh apa? Nah itu, karena rollnya sejauh theta, maka di sini secara pusat terhadap pusat masanya. Oke, tadi terakhir sebelumnya gue ngomongin tentang silinder ini bergerak pada saat waktu lebih dari 0 ya. Instant momennya intinya lebih dari 0. Di sini dia udah berotasi sejauh theta dan juga translasi sejauh x. Nah, kenapa sih gue gambar kayak gini? Karena nanti kalau misalkan gak digambar gini, lu nanti naro si titik pegasnya tetap di pas di atasnya. Gini.
di atasnya. Padahal nggak di situ karena dia bergerak udah ya karena dia ikut translasi juga, jadi titiknya tuh udah di sini. Oke, sejauh apa? Ya dari titik pusatnya sejauh theta dan ke bawahnya juga ya sama titik di awal tadi. Ini kan theta, ini pun juga theta. Seperti itu. Bisa. Nanti ngaruh nih ke depannya terus. Oke ya, jadi udah paham sekarang kenapa gue buat DBB-nya seperti ini. Jadi paham, oh di T sama dengan 0 posisi pusat masanya di mana, T lebih dari 0 instan pada saat gue ambil instan momennya, ya seperti yang digambar. Oke, udah bergerak sejauh theta sini, maka baru kita gambar gayanya. Ya secara DBB kalau misalkan lo berkomentar lo ini masih sederhana. Nah kalau gak ada informasi theta, gue nggak buat T seperti ini, itu tadi pegas lu naruh salah, terus juga kebanyakan kesalahan pada ngerjain ini tuh dianggap cuma rotasi saja, nggak ada translasi. Nah itu yang kesalahan fatal. Itu artinya udah DBB lu kalau cuma rotasi doang, oh salam, udah ke bawah-bawahnya yang BC-nya tuh salah. Nah, gue coba gambar gayanya. Ada gaya apa aja? Tentunya ada gaya inersia karena ini translasi ya. Gaya inersia apa? MX double dot. Lalu juga karena dia sejauh theta, berarti sini ada J theta double dot. Tadi dibilang apa JP ya? JP. Seperti itu. Udah JP theta double dot, MX double dot. Tadi gue bilangnya ada gesek, tetap ditulis. Di satu titik di bawah yang kontak dengan lantai. Sini ya bisa dibilang F. Kenapa kanan? Karena geraknya ke arah X, kiri. Lagi tentunya ada gaya pegas di sini. Karena dua-duanya itu karena geraknya ke kiri X, maka pegasnya dua-duanya itu melawan arah geraknya. Sehingga di sini ada F akibat pegas 2 dan di sini juga F akibat pegas 1. Gitu. Ada lagi kah DBB-nya? Udah jelas ya, nggak ada. Gitu. Nah ini loh, lu kok ngerjainnya kayak persamaan motion sih, sementara kan yang B ditanya persamaan energi. Ya better lu mendingan bikin DBB-nya dulu, jadi lu paham ada gaya apa yang bekerja, maka lu paham juga ada energi apa aja yang bekerja. Oke, yang A sudah selesai, DBB-nya seperti ini. Oh ya, gua kasih informasi jarak juga deh. Ini R, ini jaraknya A. Oke, gue berikan informasi jarak sini. Ini. Nah, oke, kita coba jawab yang B. Yang A kurang lebih jawabannya seperti ini, DBB. Yang B, energi method. Di energi method itu, ya kuncinya lo harus paham ada energi apa aja yang bekerja di benda tersebut dan tinggal dijumlahin semuanya. Jumlahin energinya apa aja sih? Pertama, yang paling gampang tuh kita tahu ini ada rotasi, ada translasi, maka ada dua-duanya dong, kinetic energi rotasi dan kinetic energi translasi. Oke, better ditulis dulu nama masing-masingnya ya. KE translasi ditambah KE rotasi. Berikutnya ada apa lagi? Gesek. Nah, tadi gue bilang, yang ingat ya kata-kata gue, bukan gesek kayak modelnya permukaan yang datar, tapi ini karena permukaan bola. Dan gayanya ini tuh ya karena dia cuma nahan, jadi tuh yang dia nggak bikin apa ya, nggak ada energi loss. Biasanya karena kalau gaya gesek itu ya ada energi yang hilang, energi loss. Tapi karena emang cuma kontak dong, dia cuma nahan. Habis itu titik yang ketemunya tadi yang gue bilang, si silinder itu titik yang barusan bersentuhan di waktu sebelumnya itu udah keangkat, maka ya nggak ada energi yang loss. Intinya kayak gesek itu nggak menghasilkan energi di sini. Lalu berikutnya tentu ada dua nih, energi pegas. Potential energi ya, pegas namanya. Potential energy spring 1,
ditambah potensial energi spring 2. Jumlahin aja semuanya kalau energi. Oke, setelah dijumlahkan baru ya lu tulis rumus ya. Kembali lagi bukan dihafal, harusnya diberikan kinetik energi transaksi itu apa, rotasi itu apa, potensial pegas itu apa. Kalau gue tulis energinya, kinetik energi setengah mx dot kuadrat ditambah ini kinetik energi rotasi setengah j p kali theta dot kuadrat ditambah potensial energi pegas setengah k x kuadrat k1 ditambah setengah k2 x kuadrat. Oke. Nah cuman yang jadi problem sini x nya nggak sama. Tahu kenapa? Tadi yang gue gambar itu x yang di sini itu hanya berlaku untuk yang si pusat massa di sini. Oke, sejauh x. Nah dia kan udah ada perbedaan lagi nih jarak. Kalau gue gambar warna hijau lagi, nah ini dia nih, ada selisih lagi di sini. Maka ya gue namain itu bukan x, anggap aja lah xs sini. Beda jadinya, pembeda aja. xs, cuma ya dia lebih jauh jaraknya. Nah kita tahu dari SMP mungkin atau SMA bahwa yang biasa kita tahu energi kekal itu, gue nggak bilang salah, tapi lebih tepatnya itu adalah energi itu lestari. Nggak pernah ya, yang pasti lu denger itu kan conservation of energy ya, bukan immortality energy ya, konservasi lestari sebenarnya itu. Yang dimaksud dengan lestari itu artinya ya dalam waktu berapapun segitu aja energi. Nah si persamaan energi yang barusan gue dapat ini, kalau gue turunkan terhadap waktu harusnya nggak ada perubahan ya. Ingat turunan pertama itu kan ngelihat perubahan. Maka kalau ini gue turunkan terhadap waktu, dE per dt seharusnya jadi 0. Maka turunin aja nih masing-masing. Setengah mx dot kuadrat diturunkan 2-nya ke depan, jadinya nanti mx dot, jangan lupa chain rule, x double dot ditambah sama juga jp kali theta dot kali theta double dot tambah k1, nah ini xs kali xs dot terakhir ditambah k2 xs dot. Oke, seperti itu jadinya. Nah karena adanya petap ini kita udah punya, tapi kita udah punya persamaan di sini, persamaan diferensial. Cuman yang jadi masalah ini adalah ada yang dalam bentuk x, ada yang dalam bentuk theta. Kita samakan dulu di sini. Hubungannya ya paham ya, antara theta dengan x di sini sebenarnya sama dengan apa? Theta dikalikan r. Ini untuk x. Kalau xx sama dengan theta kali r plus a. X ya yang di atas ini, x kali r, x yang di situ adalah theta kali r. Sementara untuk xs itu sebenarnya theta kali r juga, cuma karena jarak a jadi dia lebih jauh. Theta kali r plus a. Substitusi tadi ya ke atas sebelumnya ini, maka jadinya m gue ganti theta, semuanya gue ganti theta biar seragam. Theta dot r kali theta double dot r. Lo r nggak diturunin, r konstanta, nggak perlu ikut turun. Ditambah jp kali, udah dalam bentuk theta ya, nggak perlu turun lagi, k1 kali ini. Nah sini theta harusnya k1 kali theta kali r plus a dikalikan lagi theta dot kali r plus a, konstanta r plus a itu ikatan nggak muat, itu gue coba pindah ke bawah. Ditambah k2 theta kali r plus a dikalikan theta dot r plus a, seperti itu ya, sama dengan 0.
semuanya sama-sama punya theta dot. Ini yang bisa dicoret. Atau bukan dicoret sih, cuman theta dot ya, theta dot ini sama kita bisa hilangkan. Hilang. Jadinya mr kuadrat theta double dot ditambah jp kali theta dot ditambah, nah ini K1 sama theta nya gue satuin, R plus A nya gue satuin, jadinya gini, K1 plus K2 dikalikan R plus A kuadrat dikalikan theta sama dengan 0. Ini udah persamaan diferensial, atau theta double dotnya gue satuin deh biar langsung aja. Jadi gini, JP plus MR kuadrat theta double dot. Oke, kan? Yang bagian sini anggapnya apa namanya? Masa ekivalen. Yang di sini K ekivalen. Nah, ini sering ditanyakan juga. Ini kan lu semua satuin dalam bentuk theta. Lah kalau misalkan dalam bentuk X sama aja. Ya lu silakan coba sendiri. Kalau semuanya dalam persamaan X, nanti ujung-ujungnya sama kok. M ekivalen sama K ekivalen. Maksudnya gue nggak bilang sama, tapi nanti frekuensi pribadi yang dapat tuh bakal sama-sama aja. Persamaan diferensialnya bisa jadi beda secara aljabarnya, tapi secara variabelnya itu berbeda. Tapi nanti ujung-ujungnya sama kok frekuensi pribadinya. Nah, lu udah punya M ekivalen, udah punya K ekivalen, didapat si omega n sama dengan akar dari akar K per M, K1 tambah K2 dibagi R plus A kuadrat per JP tambah MR kuadrat. Dapatlah si frekuensi pribadi. Ya sama kayak tadi, kalau mau bikin seper 2pi ya silakan, tapi gua kadang juga jawab sampai omega n doang sih. Kalau sebut frekuensi pribadi udah paham, gua cuma dikali 2pi doang. Monggo. Ini energy method terakhir. Bagaimana kerjaan C? Yes, likely gua nggak bilang lebih gampang, tergantung terserah lu, karena terkadang metode energi itu lebih cepat aja memang untuk dikerjakan. Ya kalau sama lu bisa ngeliat benda, lu tahu energinya apa aja, ya monggo langsung bikin persamaan energinya. Nah kalau ngerjain dalam motion, sudah dalam persamaan gaya, yang C differential equation of motion. Intinya dari C ini gue langsung ngambil ya, pakai senjatanya itu kan sigma F sama 0 dan sigma moment sama dengan 0. Coba kita bikin sigma F dalam arah X sama dengan 0. BTW sebelum ini nemu hasil akhirnya, lu wajib banget nanti baik itu nemuin frekuensi pribadi melalui energi ataupun melalui persamaan dari motion, wajib sama frekuensi pribadinya. Kalau beda udah itu berarti salah satu tuh, entah yang mana. Harus sama. Ya ini kita buktikan, coba. Sama enggak hasilnya? Sigma fx sama dengan 0. Satu ya. Apa sih yang bekerja dalam arah X? Oh, ada pegas, ada massa, inersia, dan juga sebagai gesek. Oke. Jadi di sini kita tulis mx double dot ditambah fp1 tambah fp2 tambah gaya gesek sama dengan 0, dimana gaya gesek ini coba tulis ini negatif dari mx double dot tambah pegas 1 tambah G pegas 2. Dah seperti ini. Simpan dulu. Berikut ya, sigma moment di titik P tadi. P di titik P sama dengan 0 juga. Apa aja? Yang pertama ada JP theta double dot tadi. Terus berikutnya ditambah apa lagi? Karena kita terhadap titik P ya, maka mx double dot ini nggak ada. Cuman ada dalam rotasinya di sini ya. Artinya karena kita ngambil pusatnya di P di sini, maka nggak ada gaya momen akibat dari mx double dot. Adanya ada dari F di sini, F ataupun fp1 dan fp2. Oke, sikat.
Oke, G gesek. Ada G pegas. Coba kita lihat dulu bahwa JP theta double dot ini searah dengan apa? G pegas 1, G pegas 2, tapi berlawan arah dengan F. F itu ya nanti momennya akan memutar berlawan arah jarum jam, sementara JP theta double dot, G pegas 1, G pegas 2 itu momennya searah jarum jam. Artinya di sini ada F pegas 1 kalikan dengan apa? Tanda P ya, jaraknya tadi A ditambah F pegas kalikan A juga, tapi dikurang oleh F kalikan dengan R. Ini. Langsung aja kita substitusi. JP theta double dot ditambah lagi FP1 tuh tadi ya, FP1 K1 kali XS, dimana XS nya itu gue ganti R plus A. K1 kali R plus A kalikan A sini theta ditambah K2 R plus A kalikan A juga kali theta dikurangin GGC kali R. Ini gue kebawain aja, dikurang GGC kali R, artinya GGC yang tadi kita dapat sama-sama minus, di sini jadinya positif. Oke, ini ya minus, maka ketemu minus jadinya positif. Oke, dikalikan R, dan X nya juga udah gue ganti dalam theta kali R, maka jadinya sini M R kuadrat theta double dot ditambah FP1 sama ya tadi K1 K1 R plus A K1 XS, maka jadinya K1 kali R plus A tapi dikalinya R. Theta pun juga sama, K2 R plus A kalikan R theta sama dengan 0. Nah ini mulai kemiripan. Kalau gue rapiin samanya jadinya MR gue satuin, theta double dot gue satuin semua, maka jadinya JP plus MR kuadrat kalikan theta double dot ditambah semua yang theta gue satukan. K1 kita punya K1 R plus A di A. Nah K1 nya juga sama tetanya gue satukan nih, K1 1. Cuma kan yang satu A yang satu R, kalau disatuin ya jadinya kan R plus A kuadrat. K jadinya K1 buat tarik ya di sini, buat K1 R plus A jadinya K1 R plus A kuadrat kalikan theta pun juga sama, K2 R plus A kuadrat kalikan theta sama dengan 0. Theta ada yang belum disatuin, monggo. Yuk kita satuin. JP plus MR kuadrat theta double dot ditambah K1 tambah K2 R plus A kuadrat theta sama dengan 0. Mirip tuh. Ini M ekivalen, ini K ekivalen. Ya udah, ini tuh sama omega n nya persis. Oke, monggo kalau lo mau coba dalam arah dalam bentuk X ataupun bentuk theta sama, gue jamin omega n nya. Persamaan diferensialnya beda sedikit, tapi nanti sebenarnya mirip, sama-sama aja nilainya. Oke, itu untuk paket soal 1 ya. Terus aja, yang penting gue butuh support dari kalian semua ya untuk ini. Ini baru getaran mekanik. Nanti nextnya gue coba upload, bahas soal dengan kalian pengukuran teknik. Nah, ditunggu aja. Jadi mohon untuk video yang ini ya lu kasih like kalau emang lu suka, kalau emang lu nggak suka dan masa nggak cocok nih, nggak jelas banget, monggo dislike. Dan juga kasih komen pendapat apa aja kekurangan gua, tulisan jelek lagi, suaranya kecil, orangnya nggak jelas, monggo. Gue juga butuh masukan dari kalian semua. Dan yang terpenting tetap subscribe, gue butuh AdSense.
Sekian. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi. Don't forget to subscribe.